Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Heri ID. Nah, sekarang ini kita akan membahas bagaimana cara mempercepat yaitu aplikasi Photoshop. Nah, di sini aku akan menjadi 3 bagian, yaitu dari sisi operasi sistem yaitu Windows, yang kedua dari softwarenya sendiri yaitu Photoshop, yang ketiga dari hardwarenya. Nah, langsung saja kita masuk yang bagian pertama yaitu dari Windowsnya itu sendiri. Nah, untuk memperingan Photoshop, kita harus membersihkan sampah-sampah dan beban-beban file yang ada di laptop kita. Bagaimana caranya? Langsung aja kita ke langkah-langkahnya, yaitu bisa saja icon tombol Windows dan R atau perintah run. Nah, ketik di situ yaitu temp. Nah, di dalam aplikasi ini kita Ctrl A, terus kita delete saja. Nah, untuk jika ada perintah kayak gini, lakukan ini untuk semua item dan kita klik lewati saja. Ini juga kita lewati. Nah, setelah itu kita kembali lagi di Windows dan R. Kita ketik %temp. Kita oke. Kita Ctrl A, kita delete juga di bagian sini karena ini isi sampah. Untuk ini kita lewati untuk hal-hal seperti ini. Dan jumlahnya ini pun tergantung sampah di sistem operasi kalian ya. Jadi jangan takut kalau misalnya jumlahnya banyak atau bergiga-giga, tergantung seberapa lama Anda belum menghapus file yang ada di laptop kalian, sampah-sampah itu sendiri. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita masih Windows R lagi. Kita klik Private. Nah, untuk ini kita lanjutkan saja dari perintah tadi. Kita Ctrl A, kita delete. Ini juga sampah, jangan khawatir untuk beberapa file yang dihapus di sini. Nah, untuk dari Windows sendiri tidak hanya sampai di situ saja, Anda juga harus merapikan file-file yang ada di disk C maupun F. Nah, di sini Anda harus menghapus beberapa video, file maupun data-data yang sekiranya Anda tidak butuhkan. Jadi ruangannya lebih lega untuk menjalankan software Photoshop itu sendiri. Anda bisa klik kanan, properti, dan pemberian di sini. Dan di sisi lain juga Anda harus memperhatikan di bagian mana Anda menaruh file Photoshop sendiri. Kalau di saya di OSC ya, untuk aplikasinya itu sendiri. Jadi lebih berkonsentrasi membersihkan di OSC atau partisi C di laptop Anda. Nah, untuk dari sistem operasi Windows hanya itu saja yang dilakukan, yaitu membersihkan sampah yang ada di Windows. Dan jangan lupa untuk keranjang sampah atau recycle bin, Anda klik kanan dan kosongkan keranjang sampah. Nah, selanjutnya yaitu bagian kedua, yaitu di software Photoshop-nya. Langsung aja ke software Photoshop-nya. Nah, di sini Anda langsung aja membuka asal project ya, entah itu project apapun bisa. Anda terserah membuka project baru juga bisa. Nah, di bagian edit, di bagian bawah ini ada preference. Nah, di sini Anda langsung ke performance ya. Nah, di sini ada yang namanya memory usage, graphic processor, dan macam-macam history state dan cache. Nah, untuk memory usage ini Anda bisa menurunkan maupun menaikkan. Jika Anda terasa kurang ringan di aktualisasi Photoshop Anda,
Anda cukup menurunkan ini, tapi rekomendasi saya harus memenuhi ideal range ini. Kita ambil di sini saja 55% atau ya sesuai dengan ideal range ini. Jadi RAM-nya tidak terlalu termakan banyak. Anda juga bisa menaikkannya jika masih dalam kondisi stabil. Tetap Anda menggunakan RAM mungkin 8, 16 maupun 32. Ya kalau 32 rasa tidak mungkin ya nge-lag. Nah untuk yang RAM 2 itu bisa menyesuaikan lagi bagaimana Anda bisa mengatur juga di bawah ideal range ini. Tapi hati-hati jangan terlalu kecil juga. Nah, untuk graphics processor ini bisa diaktifkan maupun nonaktifkan. Pengaruhnya apa sih? Ini bisa Anda baca di bagian description ini. Ada beberapa fitur yang nanti kalau Anda yang tidak aktifkan itu tidak bisa berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi malah. Jadi ini juga mempengaruhi kinerja dari Photoshop Anda. Anda di sini bisa mengaktifkan maupun menonaktifkan. Kalau terasa berat, Anda nonaktifkan saja tidak apa-apa, tapi dengan konsekuensi fiturnya beberapa ada yang tidak bisa digunakan secara maksimal. Nah, terus di history state ini juga Anda bisa turunkan. History state itu history yang telah Anda lakukan, perintah-perintah telah Anda lakukan di saat menggunakan Photoshop sendiri, yaitu redo atau undo. Nah, itu bisa sampai 30 kali. Untuk change level ini adalah data sementara yang ada di Photoshop itu sendiri. Jadi data-data yang sebelumnya Anda dalam edit Anda itu change yang bisa dipanggil lebih cepat daripada harus mencari kembali di harddisk maupun SSD Anda. Ini juga Anda bisa pertimbangkan bagaimana change itu bisa diterapkan dengan baik di masing-masing device Anda. Di sini saya memakai 3. Dan untuk change style ini bisa sampai 1028K. Nah ini saya pakai yang paling kecil untuk memperingan change itu sendiri. Yang selanjutnya adalah stretch disk. Nah di sini ada 3, sebenarnya ini 2 ya, ini terbaca 3. Ini hanya partisi C dan F. Di sini sebelumnya pasti hanya partisi yang Anda pasang aplikasinya saja. Kalau di saya sebelumnya adalah C, jadi yang F ini nonaktif. Nah, di sini saya aktifkan supaya untuk memperingan kerja jadi Photoshop itu sendiri. Dan di tips selanjutnya masih di Photoshop ini usahakan meminimalisir penggunaan layer. Jadi layernya itu lebih diminimalisir lagi. Dan jika ada layer yang tidak terpakai, lebih baik di mute aja ini, pakai tanda matain. Jadi tidak terlalu membebani grafis yang ditampilkan di laptop Anda. Nah, yang terakhir adalah masalah hardware. Dari hardware sendiri Anda bisa menaikkan RAM jika terasa RAM-nya kurang dan bisa di-upgrade tentunya. Anda bisa mengupgrade RAM dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Atau bisa mengganti RAM-nya meskipun dengan jumlah yang sama, Anda bisa menaikkan kecepatan RAM tersebut jika prosesornya pun mendukung. Selain RAM juga Anda bisa mengganti jika Anda menggunakan HDD bisa menjadi SSD. Jika sudah SSD juga tapi daya simpannya kurang, Anda bisa menaikkan ke penyimpanan SSD yang lebih besar maupun write and read-nya itu bisa lebih cepat lagi, jadi dinaikkan write and read-nya di SSD Anda. Dan yang terakhir adalah ganti device. Anda mungkin dengan cara-cara ini tidak berhasil, berarti Anda harus mengganti device-nya. Mungkin dari sisi prosesor, dari mungkin tidak ada grafik prosesor yang VGA yang sendiri, jadi perlu device baru. Jadi ya itu solusi terakhir dari saya. Nah itu aja solusinya, yaitu yang pertama adalah dari Windows. Anda harus membersihkan aplikasi-aplikasi file maupun
sampah-sampah yang ada di Windowsnya Anda. Yang kedua adalah dari sisi Photoshop, yaitu di bagian edit, preference, dan performance. Ini bisa Anda atur sendiri penggunaan memori, cache, dan storage state. Dan yang terakhir adalah dari sisi hardware, Anda bisa mengupgrade RAM maupun SSD maupun device-nya Anda ganti semua. Nah, segitu aja dari saya, tips-tips and trick untuk bisa mengedit lancar Adobe Photoshop. Bila ada kekurangan dalam hal penyampaian maupun dalam kondisi penyampaian, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.